Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box. Sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini energinya masih seperti kemarin sebenarnya. Bulan yang ada di Virgo itu mengajak kita untuk melihat lebih detail, dan dengan memahami sesuatu, healing itu terjadi. Healing itu kita menerima apa adanya. Dan apa sih yang kita terima? Karena dia trine dengan Mars dan Venus, maka yang saya lihat adalah kita ditempatkan di situasi dimana kita harus kerjasama dengan orang yang gak terlalu kompatibel sama kita. Tapi kayak kita gak bisa menolak, mau gak mau kita harus mampu mencari cara bisa kerjasama dengan dia. Jadi kalau kemarin tuh kita setengah mati berusaha untuk menyesuaikan diri, dan kemudian banyak yang menyakitkan gitu ya, atau kita tersinggung atau nggak sengaja kita menyinggung dia, terus akhirnya berantem atau kita argumen, terus mencoba cari jalan tengah, kita ngomong ke semua orang, ada yang mencari pembenaran dari atasannya atau apapun gitu, udah banyak sekali, jadi udah compang-camping dan kayaknya udah skornya tuh kayak tinggi-tinggian skor mana yang paling banyak nyakitin gitulah, kira-kira seperti itu. Tapi kayaknya sekarang ngelihat ke depan nggak akan jauh-jauh, tetap aja harus kerja sama dia. So mau ngomong apa, mulai belajar untuk menerima ini sebagai bagian dari periode ini, entah berapa lama, tapi kayaknya dalam waktu sampai minggu depan kita masih harus bekerja sama lebih mungkin ya, karena kalau kita tadi kan panduannya dari Mars dan Venus itu masih sampai bulan Maret lah kira-kira ya, masih akan terus bersama, berjalan berdampingan. Dan sebenarnya kenapa kita dikasih katakanlah kolega, mitra, atau teman bekerja yang begitu sukar dan gak kompatibel, karena sebenarnya kita juga udah menunjukkan kalau kita punya kemampuan untuk bekerja sama dengan baik. Hanya saja yang ini tuh luar biasa, kayak ngetes kesabaran gitu loh, kayak kita tuh lagi diuji seberapa besar sih kemampuan kamu untuk bertahan di situasi yang begitu menekan gitu, tanpa harus kehilangan diri kamu sendiri gitu kan. Ini kan kayak dipecut gini, ayo kamu bisa, dan kayaknya apapun kalau bisa melewati masa ini, kan gambarnya institusi di kanan kan, ada hal yang bagus yang akan ditumbuhkan bersama. Dan itu membangun kayak dua negara gitu ya, kayak dua negara itu bisa bekerja sama. Isn't that nice gitu ya? Itu tadi perumpamaan ya. Ada dua institusi yang lebih besar yang kemudian yang tadinya nggak bisa bersama bisa bersatu, kayak gitu. Tentu saja nggak sebesar itu, tapi saya mengambil contoh yang hingar-bingar. Accepting what is, I accept, embrace my inner majestic. Jadi di sini menerima bahwa saya itu besar hatinya, cukup besar, sehingga menerima tantangan yang juga besar, karena kita besar kan hatinya, jadi tantangannya juga nggak kecil gitu, udah lewat itu. Self forgiveness, let go of old guilt, and remember that you're God's perfect child. Jadi kemarin waktu ya balapan skor tinggi-tinggian gitu ya, siapa yang paling banyak menang tanda petik, itu kan membuat diri kita tampak jelek ya, very ugly gitu ya, kayak memunculkan sikap kita yang paling jelek itu, tiba-tiba muncul yang kita sendiri nggak pernah pengen, tapi kok udah kejadian gitu kemarin. Ya ampun, aku sampai ngomong sejelek itu, kok bisa ya, karena kita ditekan sampai punggungnya nabrak dinding gitu, kayak nggak bisa gerak, akhirnya mulutnya ngoceh gitu. Dan itu kan kemarin ego kita kayak memang diuji gitu. Setelah selesai periode itu, kita bulan udah nggak di Leo lagi, sekarang ada di Virgo. Itu perasaan merasa
beaten itu kemungkinan besar bisa terjadi mulai dari Virgo sampai di Libra nanti bulannya. Jadi sekitar masih 3 hari lagi. Jadi kita perlu untuk memaafkan diri kita sendiri. Dan dari kemarin sama sebenarnya, amati dulu. Semua itu tidak seperti tampaknya. Don't rush into action right now. Bide your time for better result. Kayaknya ada yang masih berkembang, gak tahu ada di mana. Tapi yang jelas sementara itu kita akan punya tim nanti. Saya pernah menyebutkan mungkin di hari Senin. Kita akan punya tim building ini. Kalau pernah nonton film di A-Team, tim A, itu kan kita lihat tim yang begitu luar biasa. Nggak ada satu orang pun yang sama karakternya, tapi semua saling mengisi untuk satu tujuan. Dan kita kayak dipaksa ketemu sama orang yang nggak seide, nggak seperti kita gitu, sehingga kan susah. Tapi kelak ketika sudah punya common ground, ini menjadi tim yang kuat. Very clear, pesannya tuh very clear. Dari kemarin tuh kita lagi tim building, cuman rasanya kalau mulai berteman dengan orang yang karakternya, sifatnya jauh dari kita, bahkan berlawanan, emang kayaknya kerja keras banget gitu. Yep. Friendship, celebration, fun, ritual, ini situasinya. Saya yakin ini adalah situasi yang memang ini berada di situasi yang pertemanan, cuman memang nggak misunderstanding sih. Jadi memang ada confusion, dan kemudian lies atau kebohongan itu barangkali tidak dimaksud benar-benar kebohongan, karena kalau kita ketemu sama orang baru, orang yang beda sama kita, kan kita cenderung pasang muka mean girl gitu kan. Kalau tahu mean girl itu kan memang ya gitulah, ngomong juga seadanya, kayak nggak perlu gitu, padahal ini tim kerja, selalu yang lebih kuat neken yang lebih lemah, something like that. Advice-nya berstrategi, mental test, kita tes diri sendiri sampai seberapa jauh kita kuat ya. Gathering information, deception-nya saya delete. Breaking agreement juga saya delete. Ya, outcome-nya adalah love, union, cooperation, choice, sexuality. Jadi memang sebenarnya ini nanti jadinya team building, orang yang soulmate, yang memang pertemanannya akan jauh dan panjang. Tapi sekarang itu harus setengah mati untuk bisa duduk bareng, nggak berantem aja udah hebat gitu loh ya. Jadi ya itulah. Coba kita lihat yang terakhir pesannya. When you believe happiness is an impossible dream, so it will be for you. You will find unhappiness everywhere you look. Yep, jadi kayaknya memang sekirap men, kayaknya sih memang kayaknya kita perlu belajar setengah mati untuk cari rasa happy di tengah situasi yang kayak memaksa kita untuk dijodohin dengan, jodohin tanda petik ya, bukan romantis aja, tapi kayaknya lebih banyak yang enggak gitu. Dijodohin untuk kerjasama dengan orang yang mungkin bikin tanduk kita langsung muncul tinggi banget atau gigi taring kita. Tapi please jangan biarkan diri kita berubah jadi mean girls atau berwajah jelek tanda petik ya. Nanti mungkin kita akan menyesali, dan kalau sampai terjadi sesuatu kita beresinnya juga lebih susah ya. Jadi mendingan kita ambil cara take it easy, fokus apa yang menjadi tugas. Kalau harus komunikasi ya komunikasi, jangan terlalu diambil hati. Aku tahu susah, tapi kayaknya cuman itu caranya. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.